banyak banget. Ini ikan apaan? Serius kamu gak tahu? Jadi ini ikan nila merah atau tilapia. Wow, keren banget. Penasaran kan? Yuk kita jalan-jalan satu hari jadi pembudidaya ikan nila. Yeay, kita lagi di mana, Ki? Jadi sekarang kita lagi ada di The Nature Farm, Cijujung, Sukaraja, Bogor, Jawa Barat. Wah, seru nih. Soalnya The Nature Farm ini sudah berdiri sejak tahun 2021. Lama juga ya, 4 tahun ini bukan waktu yang sebentar loh. Emang ada proses apa aja sih di sini? Prosesnya lengkap banget, mulai dari pembibitan, pendederan, hingga pembesaran. Dengan luas lahan 1.400 meter persegi, 32 kolam, The Nature Farm ini tiap bulannya bisa memproduksi ribuan kilogram. Iya kan, Leh? Bener banget, Ki. Sini deh aku tunjukin rahasianya. Widih, kasih tahu dong. Untuk menunjang pertumbuhan dan aktivitas mikroorganisme yang baik, kita buat dulu nih larutan gula yang dicampur dengan probiotik yang berfungsi buat ningkatin kualitas air dengan mengurai limbah, menekan patogen, dan membentuk ekosistem bioflok yang sehat. Bener banget. Setelah semuanya diaduk secara merata, langsung aja nih kita sebar ke seluruh kolam yang ada di The Nature Farm. Oh iya, selain melihat budidaya secara langsung, kita juga ikut membantu nih untuk meracik pakan, menebar pakan di kolam pendederan, kolam pembesaran, dan menganalisa bisnis secara manajerial. Yap, budidaya ikan di The Nature Farm ini menggunakan sistem bioflok yang memungkinkan pengawasan kualitas air secara real time, sehingga mengoptimalkan operasional dan hasil panen, Ki. Iya, sistem bioflok ini ditunjang dengan ketersediaan teknologi seperti genset atau kelistrikan dan aerator sebagai penyuplai oksigen di dalam air. Nah, The Nature Farm ini menggunakan pola tanam monokultur, di mana setiap kolamnya hanya diisi oleh satu komoditas saja, yaitu ikan nila. Iya kan, Kar? Iya Leh, alasannya sih agar tempat budidaya ini bisa fokus pada satu spesies untuk mempermudah pengelolaan, pemberian pakan, dan pengendalian hama penyakit. Oh iya, Kar. Ngomong-ngomong soal pakan, di The Nature Farm ini ternyata ikan bukan hanya dikasih pelet apung aja loh. Oh iya Ki, terus ditambahin apa dong? Sini-sini, coba deh dengerin penjelasan langsung dari bapaknya. Ada vitamin, bisa vitamin, bisa apa namanya, obat. Kalau ini saya lagi nyoba untuk pakai enzim pencernaan. Jadi si ikan ditambahin enzim supaya daya serap dia terhadap proteinnya lebih bagus. Jadi kalau dia pencernaannya sehat, makannya lahap deh. Nah, gimana? Simple kan? Iya Ki, kita cuma cukup siapkan air dan enzim vitamin. Enzim vitamin ini mengandung campuran enzim pencernaan seperti amilase, protease, dan selulase yang bertujuan untuk meningkatkan daya cerna pakan dan ketersediaan nutrisi. Yap, nutrisi ini yang akan membantu ikan dalam masa perkembangan dari larva hingga siap panen dalam jangka waktu 3-4 bulan. Dalam proses budidayanya, The Nature Farm ini mempekerjakan 1 orang pekerja dan 3 anggota keluarga yang tugasnya memberi pakan harian sebanyak 3 kali, melakukan pemantauan kolam seperti kelistrikan dan kualitas air, sortasi hingga pemanenan. Ya, kalau sore, ya kadang siang saya pulang dulu, zuhur pulang dulu, nanti si sorean kalau kita bisa asar paling sini lagi. Oh gitu, jadi dimulai dari persiapan pakan hingga pemberian pakan masih menggunakan tenaga kerja manusia karena dinilai lebih efisien dan masih bisa untuk dihandle. Sini aku jelasin fasilitas apa aja sih yang ada di The Nature Farm. Yang pertama, ada area sortir dan packing. Area sortir dan packing berfungsi untuk memisahkan bibit ikan dan ikan yang siap untuk didederkan atau dibesarkan. Dengan peralatan seperti timbangan dan wadah berbagai ukuran ini, mempermudah pembudidaya untuk memisahkan dan melakukan pengawasan. Yang kedua, ada gudang pakan dan obat-obatan. Gudang pakan dan obat-obatan ini digunakan untuk menyimpan pakan, obat-obatan, serta melakukan perhitungan pakan untuk ikan yang ada di tempat budidaya The Nature Farm. Yang ketiga, ada toilet. Udah tahu lah ya fungsinya untuk apa? Nih, yang keempat, gudang alat.
Fungsinya tentu untuk menyimpan peralatan budidaya agar aman. Biar pekerjaannya tetap produktif. Yang kelima, ada tempat istirahat untuk pekerja. Yang keenam, ada ruang administrasi untuk diskusi, kunjungan, dan rapat. Gak cuman itu, ada tempat kelistrikan dan pompa air untuk memastikan proses budidaya tetap berjalan selama 24 jam. Oh ya, tempat budidaya ini juga rutin loh melakukan pengecekan kualitas air, pH air, agar ikan bisa berkembang dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aif Rahman, bisa dipanggil Alif. Saya di Denatur Farm ini bekerja sebagai co-founder dan juga bisa juga sebagai konsultan untuk menghandle beberapa proyek di Denatur Farm. Wow, keren banget ya Kak Alif. Oh iya Kak, di The Nature Farm sendiri outputnya ada apa aja sih? Untuk outputnya sendiri kita sebenarnya ada 3 ya. Jadi kalau untuk outputnya sendiri kita ada benih, kita juga ada ikan konsumsi segar hasil dari budidaya bioflok, dan juga kita ada ikan olahan bumbu kuning. Ikan bumbu kuning. Jadi penasaran. Yuk, coba kita buat. Nah, yang pertama kita potong dulu nih ikan yang sudah dibersihkan. Kenapa sih harus dipotong kayak gini dulu? Jawabannya supaya bumbu yang akan ditaburi meresap secara sempurna ke bagian-bagian ikan. Nih, lihat deh. Make sure ikannya udah bersih sampai dalam-dalam, iya kan Mar? Betul banget Leh, setelah semua ikannya dicuci bersih, langsung aja deh kita bawa ke tahap selanjutnya. Yap, di tahap selanjutnya kita perlu siapin garam dapur dan juga cuka. Garam dapur sebanyak 2 sendok berfungsi untuk mengangkat sisa kotoran pada ikan dan memiliki sifat antibakteri untuk membantu menjaga kesegaran ikan. Dan cuka kita berikan secukupnya untuk menetralisir bau amis yang kuat dan membantu garam menurunkan kadar lendir pada ikan. Setelah didiamkan selama 5 menit, langsung aja deh kita bilas untuk menghilangkan kadar garam dan cuka yang menempel pada ikan yang telah dibersihkan. Ma, ikannya udah siap nih buat dibumbuin. Ada apa aja sih bumbunya? Nah, untuk bumbu kuning pada ikan nila Leh, bahannya yaitu ada 5 siung bawang putih, 5 siung bawang merah, 2-3 butir kemiri, 1 ruas kunyit, 1 sendok teh kunyit bubuk, 1 sendok teh ketumbar, dan garam secukupnya. Bumbu-bumbu tersebut di blender dan setelah dibaluri pada ikan, ikan dimasukkan ke dalam plastik seal berisi 6 ikan, kemudian tinggal ditunggu sampai ada bunyi. Nah, setelah semuanya di-seal, langsung aja deh kita tempelin stiker The Nature Farm. Terus, kalau udah gini, gimana Ki? Nah, abis ini, biar kualitas ikan tetap terjaga, pastikan setelah selesai produksi, ikan langsung dimasukkan ke dalam freezer untuk selanjutnya siap dipasarkan. Untuk distribusinya sendiri, untuk distribusi kita selalu memakai cool box untuk menjaga kesegaran dari ikan bumbu kuning ini. Jadi kita akan packing dalam cool box dan juga kita akan berikan ice gel untuk menjaga suhu dan juga mutu dari produk itu. Tapi kalau untuk pemasaran, untuk saat ini pemasaran itu dilakukan di sekitar komplek. Jadi kita pasarkan ke komplek-komplek yang ada di sekitar sini. Jadi ada beberapa komplek juga di sekitar sini. Ada sedikit pesan nih dari kakaknya. Yang pertama-tama untuk kelompok 3 kelas D2 MAB 61 ya. Itu yang pertama-tama saya mau ngucapin terima kasih banyak karena sudah meliput farm dan juga sudah meliput proses-proses pembuatan dari nila bumbu kuning. Karena saya juga tadi sudah lihat video-videonya dan juga orang-orangnya udah keren-keren banget gitu ya. Dan menurut saya juga video tadi adalah video terbaik yang pernah saya lihat selama saya ada di Denatur Farm gitu. Gimana? Makin teredukasi kan? Budidaya ikan menjaga ketahanan pangan melalui penyediaan protein sehat langsung dari ikan. Denatur Farm, stronger together.